got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Hari ini kita belajar tema 7 yang judulnya adalah Indahnya Keberagaman di Negeriku, yaitu materi kita hari ini. Ini kelas berapa ya kalau ada yang tahu? Ini kelas 4, pintar. Jadi kita belajar di kelas 4 dengan judul Indahnya Keberagaman di Negeriku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin sedikit menyapa peserta didik kelas 4 ini. Apakah sudah siap kalian untuk mengikuti pembelajaran ini? Siap? Alhamdulillah siap. Yang mana hari ini kita kan hari pertama sekolah, jadi kita harus semangat belajar, semangat baru dan juga tujuan baru untuk supaya pintar ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Sekarang Bapak mau mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik sekalian ya. Baik, Bapak akan mengecek satu persatu nama yang Bapak panggil. Tolong perlihatkan dari bangkunya masing-masing. Yang pertama yaitu Putra, apakah sudah siap? Siap, alhamdulillah. Pensilnya sudah ada, pulpennya sudah ada, bukunya alhamdulillah sudah lengkap. Baik. Nah, karena Putra sudah lengkap, Bapak rasa semuanya lengkap juga. Jadi kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke. Nah, sebelum kita memulainya, di sini Bapak sedikit menginformasikan tema apa yang mau kita belajar hari ini. Seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Negeri apa? Negeri Indonesia Raya tercinta. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan menyampaikan apa sih tahapan kegiatan kita pembelajaran nanti, yaitu yang pertama kita ada mengamati. Yang kedua nanti anak-anak atau peserta didik menanya. Selanjutnya kita mengeksplorasi keluar ataupun kita praktek langsung, terus mengkomunikasikan dengan teman-teman lalu menyimpulkan. Sangat mudah kan tahapannya? Baik, Putra sudah mengerti. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin sedikit bertanya kepada anak-anak sekalian. Ada yang ingat nggak pembelajaran kita yang lalu tentang apa? Putra, Rani, ingat? Oh, Putra menjawab. Tentang apa? Tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, pintar, baik. Nah, pembelajaran kita yang kemarin itu tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keragaman suku dan agama di negeriku. Oke, siap? Nah, jadi setelah tadi kita mengingat pembelajaran yang lalu, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus tercapai ataupun yang harus kita gapai meskipun tidak sempurna ataupun tidak terlalu baik. Setidaknya kita paham dan mengerti. Yang pertama yaitu setelah menyanyikan lagu Apuse, siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. Yang kedua, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan turunan nadanya pada lagu Apuse dengan percaya diri. Yang ketiga yaitu berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar setelah membaca kembali teks suku bangsa di Indonesia. Yang terakhir, yang keempat yaitu siswa mampu menuliskan pengetahuan yang diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mencapainya masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, karena tadi sudah masuk tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk ke materi. Materinya yaitu Bapak ingin bertanya dulu kepada Putra tentang materi ini. Putra, apakah kamu tahu lagu Apuse itu berasal dari mana? Tahu Pak, Guru, dari mana? Lagu Apuse itu berasal dari Indonesia Timur, yaitu Papua. Ya, benar sekali Putra.
Jadi lagu Apuse itu berasal dari Papua ya anak-anak semuanya. Sekarang sudah tahu kan? Ya Pak Guru, Putra sudah tahu. Alhamdulillah. Kalau sudah tahu kita lanjut selanjutnya ya. Nah, setelah tahu tadi lagu Apuse itu berasal dari mana, di sini mari kita sama-sama belajar menyanyikan lagu Apuse yang baik dan benar sesuai not dan syair. Mari kita dengarkan bersama dari tayangan video YouTube yang akan Bapak tampilkan di sebelah ini. Oke, mari kita dengarkan dengan seksama dan kita hafal. Insya Allah kita bisa menyanyikannya sesuai dengan not dan syair yang benar. Amin. Nah, tadi barusan saja kita mendengarkan lagu Apuse berdasarkan not. Sekarang Bapak lanjut dan Bapak putarkan lagu Apuse dengan syairnya. Tidak hanya dengan musik saja ataupun notnya, tapi sekarang kita bisa sambil bernyanyi. Ikuti dan cermati video yang akan Bapak tampilkan dari tayangan YouTube berikut ini anak-anak. Mari kita dengarkan bersama. Nah, setelah kita mendengarkan lagu Apuse dengan notnya dan juga lagu Apuse sesuai dengan syairnya. Di sini Bapak akan berikan tugas, yaitu tugasnya yang berada di samping ini ataupun di atas ini. Nampak semuanya kan? Yang pertama, berdiskusi mengenai naik dan turunnya pada lagu Apuse. Kemudian soal yang kedua, kemudian setiap kelompok nanti ke depan menjelaskan hasil dari diskusinya dan akan membandingkan dengan diskusi kelompok lain. Oke. Untuk itu, silahkan mengerjakan dari sekarang. Alhamdulillah, akhirnya anak-anak Bapak dapat memahami dan mengerti bagaimana menyanyikan lagu Apuse dengan sesuai not dan syairnya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, kepada Rani Bapak ingin bertanya. Apa itu gaya otot? Ada yang tahu? Dan bagaimana pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar? Ada yang tahu Rani? Putra ataupun Rudi? Rapli ada yang tahu? Nah, karena anak-anak sekali tidak ada yang paham, jadi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu gaya otot dan bagaimana cara memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Yaitu gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, mengangkat dan sebagainya. Gaya otot membutuhkan otot tubuh kita untuk dapat memindahkan atau membuat benda menjadi bergerak. Gaya otot termasuk ke dalam jenis gaya sentuh ya anak-anak semua, yang titik kerja gaya harus bersentuhan langsung dengan benda. Nah, dapat dipahami semuanya? Nah, itu tadi pengertian dari gaya otot. Selanjutnya Bapak tampilkan ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar anak-anak sedang mendorong troli. Artinya apa? Seperti yang Bapak bilang tadi, gaya otot itu ada mendorong, menarik, dan sebagainya. Yang intinya dapat memindahkan dari benda itu bersifat diam menjadi bergerak. Nah, tadi kan Bapak tampilkan gambar yang tentang seorang anak mendorong troli. Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh gaya terhadap benda. Itu coba lihat anak-anak semua. Ada Bapak tampilkan di sebelah sini gambar yang pertama yaitu pengaruhnya benda diam menjadi bergerak. Ada gambarnya orang sedang mendorong arko, menendang bola dan juga mendorong meja.
Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Ada seorang anak sedang mengerem sepeda dan seorang anak mengontrol ataupun menghentikan bola dengan kaki dan orang menahan bola yang sedang dilemparkan. Selanjutnya pengaruh yang ketiga yaitu benda berubah bentuk. Pada gambar di atas ini yaitu sebuah lilin yang dibakar kertas, kemudian ada sebuah kayu, kemudian dirubah menjadi meja dan bangku, kertas diubah menjadi pesawat, dan juga tanah diubah menjadi guci. Dan pengaruh benda atau pengaruh gaya yang terakhir adalah yang keempat, benda bergerak berubah arah, yaitu contohnya ada yang menendang bola dari satu sisi ke sisi lain. Yang kedua itu gambar orang melempar bola dari posisi kanan ke posisi sebelah kiri dan seseorang yang memukul bola kasti ataupun bola baseball. Apakah paham anak-anak? Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang gaya, apa itu gaya otot, kemudian contoh dari gaya otot, dan pengaruh terhadap benda. Nah, sekarang di sini akan Bapak jelaskan apa saja sih manfaat dari gaya otot tersebut, yaitu yang pertama dapat memindahkan benda, selanjutnya yang kedua memberikan percepatan, dan yang terakhir adalah menambah kecepatan atau memperlambat. Itulah tiga dari manfaat gaya otot yang kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Bapak, masa kurang abdol ya kan kalau kita tidak ada langsung praktek. Nah, di sini Bapak akan praktekkan ataupun kita praktek dengan contoh mendorong sebuah meja. Contoh sederhana, mari kita praktekkan bersama-sama. Ayo, ayo semua-semua maju ke depan biar kita praktekkan satu persatu. Alhamdulillah, sedikit capek ya dan sedikit panas. Bapak pun juga berkeringat ini. Itulah praktek dari gaya otot, yaitu contoh prakteknya apa Pak? Ada yang tahu? Nggak tahu. Yaudah Bapak sebutkan contoh praktiknya itu mendorong sebuah meja. Nah, sudah praktek, sudah dijelasin. Selanjutnya Bapak akan kasih tugas untuk anak-anak. Dikerjakan di rumah ya. Yaitu tugas cuma satu kok. Yaitu siswa berdiskusi dan mencari serta menuliskan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan ya anak-anak. Jangan lupa PR kita hari ini. Setelah kita belajar yang tentang pemanfaatan gaya otot, apa itu gaya otot, kemudian menyanyikan lagu puisi sesuai syair dan not yang baik dan benar. Selanjutnya di sini Bapak akan berikan sebuah teks yang akan kita baca bersama, kita pahami, lalu setelah itu Bapak kasih PR kembali ya anak-anak. Mari kita baca secara seksama teks yang Bapak berikan ini. Ayo kita baca ya. Mari kita baca secara bersama-sama semuanya. Alhamdulillah, telah selesai kita membaca buku teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Selanjutnya seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak akan memberikan satu soal saja, yaitu soalnya tuliskan kesimpulan dari teks Suku Bangsa di Indonesia yang kita baca secara bersama tadi ya, anak-anak semua. Berarti sudah pembagian tugas terakhir yang Bapak berikan tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan dari apa yang kita pelajari tadi. Anak-anak semua bisa mendengarkan kesimpulan dari Bapak? Bisa, Alhamdulillah baik. Kesimpulannya yaitu lagu Apuse berasal dari Papua Barat. Nah, lagu ini menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan karena hendak pergi merantau, yaitu ke Teluk Doreri di Manokwari, Papua Barat. Itulah dari kesimpulan Apuse. Selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan sebagainya. Pengaruh gaya otot yaitu dapat menggerakkan benda yang semula diam menjadi bergerak. Itulah isi kesimpulan materi kita pada hari ini ya anak-anak semua. Paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, setelah Bapak simpulkan tadi, baik di sini Bapak akan bertanya kembali tentang materi kita yang kita pelajari tadi. Apakah anak-anak sudah paham? Bapak ingin bertanya, yang pertama, satu saja pertanyaan Bapak, yaitu berasal dari manakah lagu Apuse itu? Dari mana? Papua Barat. Pintar sekali anak-anak Bapak semuanya.
Nah, gitulah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tidak sia-sia kita mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, setelah tadi Bapak yang bertanya, di sini Bapak memberikan kesempatan kepada peserta didik Bapak sekalian untuk menyampaikan pendapatnya pada hari ini. Dari pertama Bapak minta dari atau perwakilan saja dari Rapli, gimana proses pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan dan dapat dimengerti? Rapli, gimana? Dapat dimengerti? Alhamdulillah. Artinya pembelajaran kita ini tercapai anak-anak karena Rapli dan semuanya sudah mengerti dan paham tentang materi yang Bapak jelaskan. Baik, sebelum itu, sebelum kita pulang, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu ataupun pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang berkah, mendapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua ya anak-anak Bapak semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini, yaitu tema 7 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Maka daripada itu, Bapak selaku guru yang mengajar, kalau ada tutur kata ataupun penyampaian Bapak yang tidak sesuai dengan materi kita ataupun sedikit lari, Bapak mohon maaf kepada peserta didik sekalian. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari selanjutnya ya. Dadah semua.